Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala atammani akmalil mab'uts rahmatan lil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini, sampai hari yang ke-19 ya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufiknya untuk melaksanakan ibadah. Tentunya yang paling utama adalah ibadah puasa di bulan ini, kemudian juga ibadah sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya, yang mana itu merupakan semuanya karunia dari Allah Ta'ala. Maka sebagai hamba yang beriman, hendaklah selalu lisan-lisan kita untuk terus bersyukur dan memujinya, agar segala nikmat tersebut ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah 4 hari ya, Senin sampai Kamis, kami diamanahi untuk menyampaikan atau sekedar kita saling mengingatkan ya, antar kita sesama kaum muslimin, sebagai bentuk kita mengamalkan firman Allah Ta'ala, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita saling mewasiati di atas kebenaran dan kita saling mewasiati di atas kesabaran, terutama di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Ya, fitnah itu artinya ujian ya. Ujian yang timbul dari syahwat karena memperturutkan hawa nafsu, ataupun ujian yang timbul dari asyubuhat, yaitu banyaknya ya pola pikir dan kerancuan-kerancuan di dalam kita beragama, dan itu akan merusak akidah kita sebagai kaum muslimin. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin mengingatkan kembali kepada diri kita semuanya tentang dasar-dasar dari akidah kita, ya, agar kita ini lebih kokoh lagi di atas akidah Islam ini. Insya Allah mungkin untuk beberapa pertemuan ke depan, saya ingin memfokuskan lagi tentang penjabaran terkait rukun iman. Ya, karena rukun iman ini satu hal yang sangat penting untuk terus kita jaga, mengingat rukun iman ini perkara yang sangat fundamental ya di dalam kehidupan kita. Di samping di situ ada rukun Islam. Jadi kalau berbicara rukun Islam, itu kaitannya dengan ibadah amaliyah, ya, ibadah yang zahir, sholat, puasa, zakat. Tetapi kalau kita berbicara rukun iman, itu berbicara tentang ibadah batiniyah, yaitu ibadah yang terdapat di dalam hati. Ya. Terkadang kita suka fokus dengan ibadah secara lahiriahnya, tetapi lupa dengan ibadah secara batiniyahnya. Kalau panjenengan membuka buku fikih para ulama, ya, mereka akan menyebutkan pada bab yang pertama itu tentang toharoh. Nah, toharoh itu dibagi dua. Ada toharoh yang secara maknawi, ada toharoh yang secara hissi. Kita sering sibuk pada toharoh yang sifatnya hissi, tapi lupa toharoh yang sifatnya maknawi. Apa itu toharoh hissi? Yaitu toharoh secara lahiriahnya, toharoh secara fisiknya, pakaiannya, tempat tinggalnya, ya, tempat bekerjanya, ya, tempat ibadahnya. Itu toharoh yang sifatnya hissi. Tetapi ada toharoh yang lebih penting daripada itu, yaitu toharoh secara maknawi, yaitu toharoh secara hati.
Sehingga untuk menjadi seorang hamba yang imannya sempurna, menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah, bukan hanya kita membersihkan diri kita dari sifat lahiriahnya saja, tetapi juga dari batinnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah taala adalah orang yang paling baik hatinya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat itu orang yang selamat adalah orang-orang yang selama di dunia dia membersihkan hatinya, kemudian bertemu dengan Allah dalam kondisi hati yang bersih. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Lail Allah mengatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang dia mensucikan jiwa dan hatinya, dan sungguh merugi orang-orang yang membiarkan hati dan jiwanya itu senantiasa kotor. Karena sesungguhnya kebersihan yang hakiki itu diawali dari kebersihan hati kita. Nah, ini kaitannya nanti dengan akidah, dan salah satu cabang akidah itu adalah rukun iman. Baik, sebelum saya masuk ke pembahasan inti tentang rukun iman, saya ingin sedikit menyinggung terlebih dahulu tentang pentingnya seorang itu memperhatikan akidah yang lurus. Ya, kenapa seorang itu harus memperhatikan akidah yang lurus? Ada beberapa sebab. Yang pertama, bahwasannya kebutuhan manusia akan akidah yang lurus itu lebih utama daripada kebutuhan yang lainnya. Jadi kita itu sangat membutuhkan yang namanya akidah yang benar itu. Karena kalau orang sudah menyimpang dari sisi akidah kemudian meninggal di atas akidah yang menyimpang, itu bisa jadi sebab dia masuk ke dalam api neraka. Orang meninggal kelaparan bisa jadi sebab masuk surga. Tapi kalau orang meninggal karena akidahnya yang salah, akidahnya yang rusak, akidahnya yang menyimpang, mungkin dia itu mengikuti akidah ateis misalkan, akidah liberalis misalkan. Kalau akidah liberalis itu kan menganggap semua agama itu sama, sehingga agama apapun maka dia pasti masuk surga. Ya. Padahal itu bertentangan dengan firman Allah. Allah mengatakan, Inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanya agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka dia telah menyimpang dari jalan yang lurus, dan di hari kiamat dia termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ini kan fatal gitu. Ini orang-orang liberalis seperti ini, orang-orang ateis lagi, ya, banyak orang-orang sekuler. Itu kan mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki akidah yang lurus. Nah, kita perlu untuk membentengi diri kita dengan akidah yang benar agar kita bisa menjauhi yang namanya akidah yang lurus. Apalagi di zaman sekarang itu, para jamaah sekalian, sangat familiar sekali di tengah kalangan para alim ulama dengan sebuah istilah yang namanya Ghazwatul Fikr. Ghazwatul Fikr itu adalah perang pemikiran, yaitu di mana orang-orang pergerakan mereka berupaya untuk mendoktrin dan mendogma kaum muslimin agar mereka itu meninggalkan akidahnya dan mereka memilih akidah yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya di sini dikatakan kebutuhan manusia terhadap akidah yang benar itu di atas segala hal dari kebutuhan-kebutuhan kita, meskipun itu kebutuhan makan dan minum kita. Sehingga dari sini teosnya, tujuannya adalah kita disuruh belajar tentang akidah yang benar ini. Kita harus belajar, mempelajarinya, berikan waktu dalam kehidupan kita untuk belajar. Dengan diberikan waktu 7 hari 24 jam, ya kalau dikalikan kan sekitar 68 jam per minggu. Apakah tidak ada 1 jam di dalam 1 minggu itu kita gunakan untuk menuntut ilmu? Tidak harus setiap hari. Ya, pakai 1 hari 1 jam untuk kita duduk di majelis ilmu,
dalam rangka untuk memperbaiki akidah kita. Karena kalau akidah ini rusak, jemaah sekalian, itu parah. Ya, itu sangat fatal sekali. Dan itu yang menyebabkan nanti kita bisa terjerumus ke dalam kekufuran. Jadi itu yang pertama. Kenapa kita harus belajar akidah yang benar? Karena akidah yang benar itu merupakan hajat kita, hajat yang paling utama. Dan bahkan dikatakan di sini, la sa'adata lil qulub wala na'im wala surur illa bi an ta'budu rabbaha. Dan tidaklah seorang mendapatkan kebahagiaan, kesenangan di dunia ini kecuali dengan dia mengenal Rabbnya melalui akidah yang lurus. Kita sering kan ya bercita-cita ingin mencari kebahagiaan, kesenangan. Kita katakan kesenangan yang sejati itu terdapat di dalam kedekatan seorang hamba dengan Rabbnya. Kalau Anda ingin bahagia dengan kebahagiaan yang sejati, bukan kebahagiaan yang fata morgana, maka kenalilah Rabb kita dengan akidah yang benar. Bahagia. Karena sumber kebahagiaan itu bukan pada urusan-urusan dunia, tetapi sumber kebahagiaan yang sejati itu ketika kita berada di atas akidah yang lurus, kemudian kita mengenal tentang Rabb kita. Banyak orang kan punya uang banyak, tapi apakah bahagia? Buktinya ada orang yang dia memiliki popularitas, dia memiliki ketenaran, dia memiliki harta, tahu-taunya mati bunuh diri. Banyak yang punya semuanya, tahu-taunya meninggal gara-gara overdosis obat. Entah itu obat berupa narkoba kah, atau mungkin obat tidur. Setiap hari dia harus mengkonsumsi obat tidur untuk supaya tidur. Orang yang kenal Rabbnya, taruh kepala dikit di bantal, itu melayang sudah. Apa yang mau dipikir? Kebahagiaan yang Allah berikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara pentingnya akidah yang lurus itu bahwasanya akidah ini merupakan perkara pertama yang diwajibkan kepada setiap manusia. Berdasarkan sabda Nabi SAW, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, 2 kalimat syahadat itu pondasi pokok dari akidah Islam. Beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dari situlah akar yang sangat kokoh yang akan menjadikan tumbuhan itu atau pohon itu menjadi pohon yang sangat kokoh menjulang ke atas. Dari situ kita perbaiki, dari akidah itu. Makanya kan ketika berbicara rukun iman, kita tidak boleh dulu mengenal tentang yang lainnya kecuali mengenal Allah Ta'ala pertama kali. Kita disuruh untuk mengenal tentang Rabb kita pertama kali. Kita mungkin lupa dulu sebelum kita lahir, Pak. Kita mungkin semua lupa ya. Sebelum kita lahir ke dunia ini, di alam ruh dan di alam ya disebut beberapa ruh yang paling kuat pendapatnya, kita mengambil perjanjian dengan Allah Ta'ala bahwasanya ketika kita lahir ke dunia, kita berjanji dengan Allah Ta'ala kita akan menjadi hamba yang setia. Tapi nyatanya banyak manusia yang tidak setia kepada Allah Ta'ala. Nah, maka melalui akidah ini kita ingin ingatkan kembali, kita tuh punya perjanjian. Iya, ada perjanjian yang kita ambil dengan Allah Ta'ala. Kita akan menjadi hamba yang setia. Makanya kita disuruh untuk mengingatkan manusia yang lainnya. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah Ta'ala. Karena itu yang akan mengingatkan dia, yang akan menyadarkan dia. Karena umumnya kita manusia ini sering terjatuh dalam kelalaian. Kita sering lalai. Kadang-kadang sholat kita lalai, ibadah kita lalai, sahur juga lalai biasanya. Bangun jam 3 masih lama, bangun jam 4:30 lalai gitu. Iya, akhirnya supaya nggak lalai sahurnya jam 2, kecepatan juga. Ya, siang-siang sudah
mokel gitu kan. Nah, itulah manusia. Manusia itu sering lalai. Wa kana al-insanu ajula. Manusia itu sering lalai dia. Apalagi kalau sudah masalah hutang. Gitu ya. Kalau hutang itu faktor utama kelalaian. Makanya kalau biar nggak lupa sama hutangnya dipasang pengingat aja, tanggal jatuh tempo gitu kan. Itulah manusia. Makanya dengan adanya akidah Islam, kita diingatkan kembali tentang kewajiban kita sebagai hamba untuk beribadah kepada Allah. Ya. Ustaz, berarti kita tidak usah bekerja. Itu konsep yang salah itu. Bekerja itu bagian dari beribadah kepada Allah kalau kita meniatkan semata-mata untuk menunaikan suatu amanah dan tanggung jawab. Ya. 24 jam waktu kita gunakan itu bisa untuk beribadah sama Allah. Nah, disitulah pentingnya akidah itu. Karena dari situ kita akan merubah yang pola pikir kita, mindset kita, kemudian niat kita yang tadinya sekedar hanya untuk mencari cuan, kalau kata orang ya, bekerja sekedar mencari cuan, ya. Tetapi kalau orang beriman dia rubah, bukan dia mencari cuan, tetapi dia mencari ridho Allah melalui pekerjaan itu, maka cuan dapat, ridho Allah dapat, keberkahan dapat, ibadahnya dapat. Ya. Satu all in one gitu. Ya. Itu yang hampir jarang dimiliki oleh orang-orang beriman. Karena mereka tahu ya kerja ya cari uang. Padahal bekerja itu bukan hanya bisa dapat uang, tapi segala hal bisa kita dapatkan. Pahala bisa. Dan itu dibahas di dalam masalah akidah. Yang ketiga, ya, kenapa kita harus mempelajari tentang akidah yang benar ini, dan kenapa kita harus memiliki? Bahwasanya akidah yang benar ini itu menjadi salah satu faktor terciptanya yang pertama, keamanan, baik di dalam individu ataupun di dalam masyarakat. Ya. Aman maksudnya gimana sih? Aman itu dari sisi perasaannya aman, dari sisi kehidupannya aman, karena dijaga sama Allah Ta'ala. Keamanan dari segala hal, tidak ada rasa takut dalam diri kita. Karena takut itu hanya kita bangun kepada Allah. Makanya Allah katakan la takhafuhum wa khafuni. Jangan takut kepada manusia, tapi takutlah kepada Allah. Tapi kalau lagi jalan sendiri di kuburan tiba-tiba ada pocong, kita takut juga. Nggak ada pocong itu. Jangan tuh percaya sama pocong, nggak ada pocong. Dan setannya Indonesia tuh nggak ada yang bagus. Jelek-jelek setan Indonesia, pocong, malampir, biru. Coba lihat setannya orang luar negeri itu, pakai jas, pakai dasi, Dracula itu kan, sepatunya pantofel itu kan. Itu menunjukkan ya, setan itu mewakili tingkat kesejahteraan dari satu negara. Lagi ya pocong, sundel-bolong, genderuwo. Yang jelek mak lampir itu sudah berapa hari nggak ke salon itu kan? Kolor hijau. Kolor hijau. Terus tuyul gitu kan ya. Iya, subhanallah. Ya. Kemudian wasa'ada, kebahagiaan. Orang kalau ingin bahagia tadi itu dengan akidah yang benar. Mana dalilnya? Allah berfirman dalam Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-112. Apa kata Allah? Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Benar, barang siapa yang berserah diri kepada Allah wa huwa muhsin, lalu dia berbuat baik. Berbuat baik di sini maksudnya ibadah. Ingat para jamaah sekalian, ibadah itu bukan hanya sekedar sholat 5 waktu, bukan sekedar puasa bulan Ramadan, berzakat, berhaji. Itu ibadah-ibadah yang besar. Kalau antum belajar mazhab Syafi'i, ibadah itu ada yang ibadah yang mahdho, ada ibadah yang ghairu mahdho.
Ada yang memang dia pure ibadah yang disebut dengan ibadah mahdhah. Tetapi ada ibadah itu yang dia bukan kategori ibadah, tetapi dia bisa menjadi satu ibadah. Itu permainan niat. Makan itu bukan ibadah, itu kebutuhan. Tetapi kalau niat kita makan supaya tetap sehat, supaya bisa menjalankan amanah dengan baik, bisa beribadah dengan baik, maka kegiatan makan itu dikategorikan sebagai ibadah di sisi Allah. Itu kan hampir jarang kan dimiliki oleh kita. Taunya makannya menghilangkan lapar. Itulah permainan niat itu. Makanya saya bilang dari awal tadi, 24 jam seorang mukmin dia bisa mengisi harinya dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Banyak ibadah itu. Terkadang ada hal-hal yang kita tidak sadari itu adalah ibadah. Contoh misalkan ya, menjaga perasaan orang agar tidak tersinggung dengan ucapan-ucapan kita, itu bagian daripada ibadah. Karena Allah yang menyuruh kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Artinya ketika orang menjaga perkataannya supaya orang lain tidak tersinggung dengan ucapannya, itu bagian dari yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkadang orang tidak sadar itu adalah suatu ibadah. Termasuk dalam hal yang sederhana, misalkan ya, ibadah kepada Allah Ta'ala dalam pekerjaan kita. Misalnya kita datang ke kendaraan, naik kendaraan, kita parkir. Parkir di tempatnya itu ibadah. Kalau parkir tidak di tempatnya itu maksiat namanya. Misalkan kita pabrik, misalkan kantor ya, meletakkan parkir itu di sini, lalu kita parkir sembarangan, berarti kita bermaksiat kepada Allah. Tetapi kalau kita parkir pada tempatnya, itu ibadah. Padahal sebenarnya parkir pada tempatnya itu tidak dikategorikan sebagai ibadah. Itu hanya suatu hal yang sifatnya mengikuti tata tertib. Tetapi kapan itu dihitung ibadah? Ketika seorang melaksanakan hal ini sebagai bentuk dia taat kepada penguasa atau pemimpin. Karena taat kepada pemimpin itu bagian dari perintah Allah. Tata tertib yang dibuat oleh pemimpin itu adalah hal yang sifatnya ibadah. Makanya di sini ya, berbuat baik itu umum. Ya, apa yang bisa Anda lakukan dari kebaikan, Anda lakukan. Mungkin lagi di jalan ketemu sama orang yang habis bensin mau digeret, dorong aja. Ya, itu ibadah di sisi Allah. Karena bisa jadi nanti Allah Ta'ala akan menghadapkan kita pada kondisi demikian. Dan terkadang pertolongan Allah Ta'ala itu datang dari orang-orang yang tidak kita kenal. Ya. Karena Allah Ta'ala menyuruh kita untuk melakukan kebaikan. Ya. Jangan segala sesuatu itu selalu diukur dengan kalau ada balasannya baru kita mau melakukan. Ya, sering saya sampaikan di tempat-tempat yang lain, berbuat baik itu jangan melulu tentang ada fulusnya kan. Bil fulus mulus, mafi fulus mampus. Jadi kalau ada fulus. Baik. Yang terakhir, yang keempat, ya, bahwasanya akidah Islam, akidah yang benar itu menjadikan kaum muslimin itu menjadi ya kokoh di atas muka bumi ini, menjadi berjaya. Apa sih yang menyebabkan kaum muslimin zaman dulu itu berjaya? Kenapa di zaman sekarang malah kita kaum muslimin itu menjadi bahan bulian gitu kan ya? Ya, menjadi bahan cemoohan, bahkan bahan olok-olokan. Itu sebabnya karena akidah. Dulu kaum muslimin itu mereka adalah orang-orang yang memiliki akidah yang kuat. Maka tidak usah heran kenapa 300 lawan 1300 itu yang menang. Di perang Yarmuk melawan Romawi, Romawi punya pasukan 80.000. Kaum muslimin hanya membawa pasukan 10.000. Itu kalau secara head to headnya tidak mungkin 10.000 menang lawan 80.000. Tetapi apa yang memenangkan mereka? Bukan kekuatan, tetapi akidah mereka yang kuat, akidah mereka yang lurus. Mereka beribadah kepada Allah, mereka beriman kepada Allah,
mereka menjalankan ketaatan kepada Allah, itulah yang memenangkan kaum muslimin di zaman dulu. Sebaliknya di zaman sekarang, kenapa kita ini mengalami kemunduran? Coba lihat betapa banyak akidah kaum muslimin yang justru itu bercampur dengan akidah-akidah yang menyimpang, sehingga menjadikan kaum muslimin itu bukan lemah dari luarnya, tetapi lemah dari dalamnya. Jadi yang menjadikan kaum muslimin itu lemah itu bukan faktor eksternalnya, tetapi faktor internalnya, orangnya. Karena dia tidak belajar, tidak memiliki akidah yang lurus, tidak paham tentang rukun iman. Ya, kadang-kadang kalau ditanya, suruh sebut rukun iman, banyak yang nggak bisa. Banyak yang nggak bisa, banyak yang salah. Rukun iman ada berapa? Ada 7 katanya, ada 6 katanya. Gimana kita mau diberikan kemenangan oleh Allah Ta'ala, sementara tentang agama kita sendiri kita tidak mengetahui. Baik, nah itu kenapa kita harus belajar akidah yang benar. Sekarang kita masuk ke rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Ta'ala. Nah, berkaitan dengan rukun iman kepada Allah ini, ada sekitar 4 poin penting yang perlu untuk dipahami. Nah, kita mulai dulu dari pengertian iman kepada Allah itu apa? Iman kepada Allah itu dikatakan di sini at-tasdiqul jazim biwujudillah wa iqraru bi rububiyyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Yaitu suatu keyakinan yang kuat, yang kokoh, yang mantap di dalam hati ini tentang apa? Wujud Allah. Allah itu ada. Tetapi kita belum bisa melihat Allah sekarang. Tetapi Allah itu ada. Nah, bagaimana cara Allah memperkenalkan tentang dirinya? Dengan seluruh makhluk-makhluknya. Makanya kan di dalam ayat-ayat Al-Quran kita sering dapati kan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Pada perputaran siang malam, ya, di langit dan di bumi ini, itu semua menunjukkan tentang Allah itu ada. Allah itu ada. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita belum bisa melihat Allah. Kapan kita bisa melihat Allah? Allah sebutkan tentang dirinya di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Qiyamah ketika Allah mengatakan wujuhu yawma idin nadhiro ila rabbiha nadhiro, bahwasanya kita akan melihat Allah itu di dalam surga. Wajah-wajah penduduk surga pada waktu itu berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Karena mereka memandang kepada Allah Ta'ala. Mereka akan melihat Allah. Disitulah Allah akan membuka hijab yang selama ini menutupi antara dia dengan makhluk-makhluknya, dengan hamba-hambanya. Disitulah kita baru akan bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika Nabi Musa bilang sama Allah, aku ingin melihat engkau, maka Allah memberikan prasyarat. Kalau gunung itu dia bisa tetap kokoh, engkau akan bisa melihatnya. Maka tatkala Allah ingin membuka hijabnya, maka gunung itu pun hancur dan Nabi Musa seketika itu pingsan. Dari situ Nabi Musa tidak pernah lagi meminta untuk supaya melihat Allah Ta'ala. Namun kita harus yakini Allah itu ada. Ya, ada zatnya, ada wujudnya. Tetapi bentuknya seperti apa itu yang wallahu ta'ala alam bisawab, kita tidak tahu. Karena sesuatu yang belum pernah kita lihat, kita tidak bisa mendeskripsikannya. Tidak usah jauh-jauh lah tentang Allah Ta'ala. Jangan yakin ada yang namanya ruh kan? Saya mau tanya, ruh itu seperti apa? Bentuknya seperti apa? Ruh itu kemana-mana sama kita. Kalau dia tidak pergi kemana-mana sama kita, berarti kita yang sudah tewas. Iya. Nggak ada yang pernah lihat ruh. Ada yang pernah lihat ruh? Ruh itu seperti apa? Padahal ruh itu ada di dalam tubuh kita. Makanya ketika Nabi Muhammad ditanya oleh orang-orang Quraisy, yang mana pertanyaan ini diambil dari orang Yahudi, karena orang Quraisy sudah kehabisan gaya, sudah mati akal untuk bagaimana menjadikan Nabi ini nggak bisa menjawab apa yang mereka tanyakan. Akhirnya mereka bertanya tentang Nabi tidak bisa jawab, nunggu wahyu. Turunlah firman Allah, yas'alunaka 'anir ruh. Engkau bertanya tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi.
katakanlah ruh itu merupakan urusan Allah. Allah yang memegang ruh itu. Tetapi dalam sebuah hadis disebutkan seseorang akan melihat ruhnya ketika di akhir kehidupannya, ketika nyawanya dicabut. Disitulah mata itu kenapa naik ke atas, karena dia sedang melihat ruhnya yang diangkat menuju langit. Ya, tapi kan ketika diangkat itu kan kita tidak bisa cerita lagi ruh itu seperti apa. Makanya kalau ada orang yang dia itu kemudian dia lihat, saya lihat ruh saya barusan katanya, nah, itu bisa dipastikan orang itu belum mati. Karena kalau sudah mati nggak mungkin bisa cerita dia. Ya. Tapi mungkin bertanya, Ustaz, gimana dengan mati suri? Ya. Mati suri itu secara medis itu ada. Iya. Orang-orang kedokteran itu bilang bahwasanya ada di mana fase jantung itu berhenti, tidak ada detakannya, tetapi dia tiba-tiba ya berdetak lagi. Dalam istilah mereka disebut dengan ya apa gitu kan, atau mungkin bahasa kita mati suri. Mari kita katakan, kalaupun ada mati suri, maka mati suri itu belum dicabut ruh itu belum keluar dari tubuhnya. Karena kalau ruh itu sudah dicabut keluar dari tubuhnya, orang tidak bisa bergerak lagi. Dia tidak bisa lagi kembali untuk hidup. Karena sudah dicabut sama Allah Ta'ala. Kecuali kalau ada Nabi Isa yang bisa menghidupkan lagi. Sementara Nabi Isa belum turun sekarang. Ya. Makanya dari sini antum bisa dapat satu faedah. Kenapa Dajjal namanya Masih? Kenapa Isa namanya Masih? Masih Dajjal, Masihu Isa bin Maryam. Karena mereka memiliki kekuatan yang sama, kelebihan yang sama, sama-sama bisa menghidupkan yang mati. Cuma bedanya kalau Nabi Isa menghidupkan yang mati itu sebagai mukjizat, tetapi kalau Dajjal menghidupkan yang mati itu sebagai ujian, fitnah bagi orang-orang yang hidup di masa itu. Itu bedanya. Tapi kita melihat sini, Allah itu ada, ada zatnya ada. Nanti kita akan bertemu dengan Allah Ta'ala di hari kiamat, ketika kita sudah masuk ke dalam surga. Bahkan di padang mahsyar pun, ya, di padang mahsyar pun kita tidak akan melihat wajah Allah, tidak akan melihat fisik Allah Ta'ala seperti apa. Tapi kita hanya akan berbicara tetap di belakang tabir, dan itu yang disebutkan oleh para ulama. Jadi kita akan berbicara satu-satu dengan Allah Ta'ala, tetapi tidak melihat fisik Allah Ta'ala, tidak melihat zat Allah. Kita hanya akan berbicara dengan suara saja. Karena pada saat itu ya mata kita belum siap untuk melihat zat Allah ya. Mata kita akan baru bisa melihat wajah Allah tatkala sudah berada di dalam surga. Dan itu adalah kenikmatan yang Allah berikan khusus kepada penduduk surga ya. Penduduk neraka tidak bisa melihat. Makanya orang kafir di antara kerugian yang mereka rasakan ya, mereka masuk neraka, mereka pula tidak mendapatkan kesempatan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa melihat kepada zat Allah. Nah, ini poin pertama, kita mengimani tentang adanya zat Allah Ta'ala. Dan cara kita mengimaninya dengan adanya apa? Seluruh alam semesta ini. Allah menciptakan alam semesta ini. Ya, tidak ada yang menciptakan selain Allah Ta'ala, dan tidak mungkin alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Kalaupun mungkin sebagian yang mengambil teori-teori seperti teori Big Bang segala macam, maka kita katakan bahwasanya yang menyebutkan, yang menciptakan alam semesta itu adalah Allah sendiri di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, Allah sendiri yang menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Baik, kemudian disebutkan di sini. Poin yang kedua yang berkaitan dengan iman kepada Allah Ta'ala itu adalah al-imanu bi rububiyyatihi, yaitu kita mengimani tentang rububiyah Allah. Apa maksudnya rububiyah Allah? Yaitu kita mengimani tentang satu, Allah itu sebagai yang menciptakan. Jadi hukumnya itu cuma dua, pencipta dan yang diciptakan. Penciptanya Allah berarti selain Allah semuanya yang diciptakan. Ada kholik, ada makhluk. Kholik itu Allah, makhluk itu ya kita semua ini. Ya. Seluruh alam semesta ini namanya kholik, ya makhluk. Kholiknya cuma satu, Allah. Allah yang menciptakan sendiri, tidak ada yang membantu. Malaikat justru Allah yang menciptakan. Makanya Allah itu memiliki nama Huwal Awwal wal Akhir.
Allah itu yang awal dan yang akhir. Tidak ada awal, tidak ada akhirnya. Allah tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan ketiadaan pula. Allah akan hidup selama-lamanya. Tidak seperti manusia, tidak seperti makhluk, diawali dari ketiadaan kemudian diakhiri dengan kematian. Ya kan, kita seperti itu. Ada yang lahir, ada yang meninggal. Ada yang tumbuh, ada yang punah. Kan seperti itu kalau makhluk. Kalau Allah Ta'ala tidak. Nah, Allah yang menciptakan. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan rububiyah itu, Allah yang menghidupkan. Ketiga, Allah yang mematikan. Yang keempat, Allah yang memberikan rizki sama kita. Jadi semua rizki manusia ditanggung sama Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala, wa narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rizki kepada mereka dan kami pula yang menanggung apa-apa yang ada di sekitar mereka. Jadi tugas kita dalam masalah rizki itu sekedar mencari, bekerja, mencari rizki tersebut, bukan menunggu. Ya karena yang menyuruh kita ikhtiar. Ikhtiar itu Allah Ta'ala. Jadi konsep ikhtiar itu konsep Al-Quran. Allah Ta'ala katakan fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebarlah kalian di atas muka bumi ini dan carilah keutamaan Allah Ta'ala. Ikhtiarlah kalian mencari rizki itu. I'malu fakullun muyassar liman khuliqala. Karena di balik ikhtiar itu Allah pasti menyiapkan kemudahan. Jadi salah konsep yang mengatakan kan rezeki sudah ditentukan, ya udah kita tunggu aja datang. Ya, ini konsep yang salah. Karena yang menyuruh kita ikhtiar itu adalah Allah. Yang menyuruh kita untuk berusaha itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di balik usaha itu Allah menyiapkan jalan. Makanya Allah katakan dalam akhir surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kemudahan itu bersama orang-orang yang berikhtiar. Ya, semakin kuat ikhtiarnya, semakin bagus hasilnya. Tetapi ikhtiar itu jangan lupa dibarengi dengan doa. Konsep yang keliru itu bukan ikhtiar dulu baru doa, salah. Yang betul itu doa dulu baru ikhtiar. Itu yang betul. Ya. Karena Allah mengatakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Rizki kalian itu di atas. Caranya gimana? Minta dulu sama yang di atas biar diturunkan ke bawah. Jadi berdoa dulu. Makanya sebelum berangkat kerja, berdoa dulu dari rumah itu. Minta sama Allah, ya Allah, aku mau berangkat kerja hari ini, mudahkanlah segala urusan. Ya. Berkahkan aku, berikan aku rizki yang berkah. Itu konsepnya. Ya. Baru setelah itu keluar rumah ikhtiar. Ya. Kita ini kebalik konsepnya, ikhtiar dulu baru doa. Ya betul, itu doa dulu baru ikhtiar, ditutup lagi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu konsep Islam disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Cuma karena itu tadi kita kurang belajar, akhirnya kita kurang memahami konsep dari agama kita tersebut. Bahkan konsep itu justru dipakai sama orang-orang non-Muslim. Ya, orang-orang non-Muslim yang menggunakan konsep itu. Kita sebagai orang Islam yang harusnya memiliki hak paten masalah itu, justru kita tidak menggunakannya. Jadi Allah yang memberikan rizki kepada kita. Tidak usah khawatir para jemaah sekalian. Kalau burung aja yang dia hanya mengandalkan insting untuk dia mencari rizki, Allah menjamin rizkinya, padahal dia itu mencari rizki setiap hari. Tidak ada ceritanya burung itu punya kulkas di rumah kan? Atau pernah temukan burung ada kulkas di sangkarnya? Dia tidak punya freezer, dia tidak punya safety box, dia tidak punya tempat, ya, atau bahasa orang-orang bahasa ibu-ibu tuh ya, food counter, apa istilahnya? Food counter ya istilahnya itu, tempat simpan makanan. Tidak ada. Dia keluar, pergi, balik. Dan coba lihat jam kerjanya burung itu. Lihat jam kerjanya burung itu. Pergi pagi hari, pulang sore hari. Ya, pulang sore hari. Makanya dalam masalah rezeki itu kata para ulama, kita itu yang harus kita dahulukan kualitas. Karena di balik kualitas akan datang kuantitas. Betapa banyak harta yang kuantitasnya banyak tapi tidak memiliki kualitasnya. Makanya kan kita sering dengar cerita-cerita teman-teman itu, saya punya uang tapi nggak tahu kemana uang saya. Ya. Karena tidak ada kualitasnya. Ya. Dulu saya punya teman itu, dulu dia waktu itu, sebelum dia kerja sekarang itu, dia sekarang kerjanya itu jualan makanan-makanan ringan, kemudian nyambi jadi
ini apa, Grab online, ya, taksi online gitu. Dia bilang, dulu saya bekerja di satu perusahaan yang setiap hari saya dapat uang itu bisa sampai 25 sampai 30 juta. Tetapi pada hari itu pun uang saya tidak tahu kemana. Tetapi sekarang kata dia, dengan penghasilan tidak seperti itu per hari, saya bisa nabung. Uang saya tuh ada, kelihatan. Ya, kehidupan rumah tangga saya pun nyaman. Ya, dibimbing sama Allah Ta'ala. Itu menunjukkan bahwasanya ya, rizki itu konsepnya adalah kita mencari keberkahan, kualitas terlebih dahulu. Baru belakangan kita memikirkan tentang kuantitasnya. Ya. Karena Islam menyuruh kita yang demikian. Ya. Oleh karena para jamaah sekalian, tidak usah khawatir masalah rizki, karena Allah yang menjamin dalam rububiyahnya. Tinggal kita berikhtiar mencari rizki Allah Ta'ala. Dan perlu diingat, rizki yang dicari itu adalah rizki yang barokah. Makanya kenapa Nabi mengajarkan kita doa di awal subuh dengan mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Karena dari rizki yang barokah itu akan lahir kebaikan-kebaikan yang banyak. Anda ingin rumah tangga Anda bahagia, rizki yang berkah tempatnya. Anda ingin anak Anda menjadi anak yang soleh dan soleha, rizki yang berkah tempatnya. Anda ingin pekerjaan Anda terus dijaga sama Allah, carilah rizki yang barokah. Anda ingin ibadah Anda lancar, rizki yang barokah tempatnya. Karena rizki yang haram itu menyebabkan seorang tidak akan pernah khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian yang ketiga, bagian daripada iman kepada Allah Ta'ala itu adalah beriman terhadap uluhiyah Allah. Apa itu uluhiyah Allah? Yaitu kita beriman tentang Allah itu zat satu-satunya yang berhak untuk disembah, diibadahi. Kita berdoa ya kepada Allah, bernadar ya kepada Allah, yang menyembelih atas nama Allah. Karena banyak orang-orang itu ya bernadar itu kepada selain Allah, ya. Atau dia menyembelih kepada selain Allah. Enggak boleh. Sesembelihan yang disembelih untuk diberikan kepada selain Allah itu hukumnya bangkai, nggak boleh dimakan. Iya, misalkan nih, kalau biasanya saya dapati nih orang-orang mau bangun bangunan tinggi biasanya sembelih kambing, kepalanya ditanam. Tujuannya untuk ngajak damai pemilik lahan. Ya, pemilik lahan itu siapa pemilik lahan itu kan? Allah a'lam. Pemilik lahan, atau mungkin biasanya orang bangun jembatan itu kan tanam kepala sapi. Karena supaya pembangunannya itu berjalan. Maka kita katakan itu menyembelih berarti kan dipersembahkan kepada selain Allah. Maka kita katakan daging itu tidak boleh dimakan. Karena sesembelihan yang disembelih untuk selain Allah itu dihukumi sebagai bangkai. Kan rugi beli sapi mahal-mahal tapi jadi bangkai. Ya Hasan bikin barbekyuan enak gitu kan. Ya, beli kambing, Pak. Ya kambing, apalagi kambing itu enak, Pak. Daging kambing itu lebih enak daripada daging sapi. Apalagi daging kambing muda. Ya, bikin nikah lagi kalau makan kambing muda itu. Coba. Tak berani, Pak. Saya berani. Saya udah berani. Saya doakan supaya berani aja. Amin. Amin. Bawakan ke rumah aja, nggak berani keluar kamar. Ada doanya Pak Ustaz ya. Oh ada, Pak. Ada amalannya itu. Ada. Itu ada madhabnya itu. Madhab, apakah madhab minta maaf atau minta izin? Kalau mampu kan Pak Ustaz ya. Kalau mampu. Mampu dan berani. Kalau jangan tanya saya madhabnya di mana? Saya kayaknya madhabnya minta maaf. Bukan takut istri, tapi istri yang terlalu berani. Ini nanti dialet aja gini. Sesi tersendiri tuh. Iya. Tapi ada triknya kayak gitu, Pak. Termasuk bisa dipakai dengan alasan anak gitu. Jadi kalau ingin itu punya anak banyak-banyak gitu. Kalau punya anak banyak, insya Allah istrinya tidak mungkin ninggalin jenengan. Punya anak 6, 7 gitu kan, tidak mungkin. Masa dia mikir, oh ini
suami yang akan membiayai. Ustaz ada ibu-ibu di sana. Maaf ya. Kita besok. Sudah kuat lagi yang Yang bilang. boleh Iya. menyinggung. Iya, kayaknya tahun depan saya ada diundang lagi. Iya. Baik. Iya, jadi uluhiyah ya. Jadi kita beribadah sama Allah Ta'ala. Nazarnya kepada Allah, berdoa kepada Allah. Segala niatan-niatan kita itu kepada Allah Ta'ala. Termasuk hal yang sering kita lalaikan, padahal itu harus semata-mata kepada Allah, itu masalah curhat. Curhat itu kepada Allah saja. Coba untuk telaah firman Allah Ta'ala dalam surat As-Sajdah ayat 16 kalau nggak salah. Allah berfirman di situ, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung-lambung orang beriman itu jauh dari tempat tidurnya di sepertiga malam terakhir. Mereka di situ curhat kepada Allah Ta'ala, berdoa, berkeluh kesah. Kita kalau punya masalah, umumnya manusia itu yang didatangi pertama kali adalah manusia telepon temannya, ya, halo Greg, mandi cak, ketemu nih, ada masalah ya, bikin ngobrol, salah. Yang didatangi pertama kali itu Allah. Manusia, kalau kita minta tolong dalam masalah itu, kadang dia bisa, kadang tidak bisa untuk menjadi pendengar. Kalaupun dia mendengar, belum tentu dia bisa memberikan solusi kepada kita. Tapi Allah berikan solusi sama kita, dan kadang-kadang solusi itu di luar nalar kita, ya, di luar nalar kita. Saya punya teman satu cerita sama saya, Ustaz, saya pernah satu ketika, Ustaz, pada titik di mana saya itu tidak ada uang, susu anak habis, pampers anak habis, ya, tagihan listrik banyak. Tapi saya saat itu saya berserah diri sama Allah. Saya curhat sama Allah Ta'ala. Ya, akhirnya sore harinya saya baru tidur siang, sore hari tiba-tiba ada telepon. Saya telepon sama Allah. Assalamualaikum, bisa ketemu nggak? Kita janjian ketemu di Excelso itu Ahmadiyah gitu. Ya, sampingnya deretannya Grafena tuh. Janjian ketemu di situ. Ya, ketemu sama satu orang katanya. Langsung dibilang, kamu bisa kerjakan ini nggak? Bisa. Oh, ya sudah. Saya kasih kamu uang, langsung ditransfer hari itu kepada dia 100 juta. Maksudnya orang-orang yang dia tuh berkeluh kesah kepada Allah, kadang-kadang kita tidak ngerti solusi itu yang datang kepada kita itu dari arah yang kita tidak sangka. Ya. Menurut logika kita, menurut perhitungan kita tidak masuk akal hal ini, tidak bisa kita lakukan. Tetapi kan bagi Allah Ta'ala tinggal Allah katakan fa'idha arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mudah bagi Allah Ta'ala. Apa yang tidak bisa? Sangat mudah bagi Allah. Mungkin bertanya dalam diri kita, ya Ustaz, kenapa kok solusi tidak langsung diturunkan sama Allah Ta'ala? Bukan Allah tidak mau menurunkan solusi itu langsung kepada kita, tetapi di balik Allah itu menurunkan pada saat yang tepat. Kita disuruh untuk belajar. Ada ikhtiarnya, ada usahanya, ada rasa harapnya, ada bentuk curhat kita kepada Allah, sehingga kita benar-benar butuh itu hanya kepada Allah. Kalau itu dibangunkan dalam diri kita sama sekali, oh enak hidup kita, enak hidup kita. Cari tahu campur, ternyata nggak ada, tinggal kita bilang bukan rezeki yang lain. Itu kan. Kadang-kadang kan kita dalam hal-hal sepele seperti itu kan, oh ya apa sih? Sudah capek-capek kesini, kadang-kadang gitu kan. Itu yang coba dibangun dalam diri kita, dan itu dimulai dengan iman kepada Allah Ta'ala. Itu uluhiyah Allah Ta'ala di situ. Allah yang menjadi sesembahan kita. Allah tempat kita itu berserah diri, bertawakal sama Allah. Satu kisah di Saudi, ada satu pemuda, ya, pemuda ini di PHK. Kemudian mampir di satu masjid, ya, ketemu sama imam masjid itu. Jadi cerita, saya dengar cerita dari para masyayikh ketika kita ikut kajiannya di Masjid Nabawi itu. Imamnya sapa si pemuda ini, sepertinya kamu lagi ada masalah. Terus dibilang sama pemuda ini, iya, saya baru kena PHK. Tapi tenang, saya sudah menghubungi teman-teman saya.
Ya, teman-teman saya di beberapa perusahaan, saya sudah minta bantuan mereka. Kata imamnya satu, kamu salah menghubungi yang pertama. Harusnya itu yang di atas. Dia tidak ngomong yang di atas, tapi hanya bilang kamu salah menghubungi yang pertama. Mikir dia orang ini, dia mikir apa maksudnya ya? Kok kamu salah menghubungi? Bukankah kalau kita punya masalah itu kan kita ya menghubungi orang-orang terdekat untuk kita curhatkan. Tapi konsep itu salah kata imam tersebut. Dia pikir. Oh maksudnya ketika punya masalah seperti ini yang pertama kali kita datangi adalah Allah Ta'ala. Akhirnya ya dia tidak lagi berharap kepada teman-temannya lamaran yang dia masukkan kepada temannya, dia tidak lagi berharap. Dia berdoa sama Allah Ta'ala, dia meminta solusi kepada Allah dari masalahnya. Tiba-tiba keluar rumah, hatinya kok mengarah kepada kantor yang ada di depan rumahnya. Selama ini dia tidak pernah lihat kantor itu. Tapi kok tiba-tiba, cobalah kita ke depan itu, siapa tahu ada pekerjaan. Berangkat dia ke situ, nyebrang jalan, masuk ke kantor, ketemu resepsionis. Saya ingin melamar pekerjaan. Kata resepsionisnya, kamu naik ke bagian ini, nanti ketemu sama bapak ini. Masuk, langsung ya ditanya saya mau pekerjaan. Langsung ditawari, kami ada 2 job, kamu mau pilih yang mana? Kamu pilih yang mana? Ketika selesai itu, dia berangkat lagi ke masjid yang tadi ketemu sama imam itu. Dia ngomong sama imam, saya sudah tahu maksud Anda. Bahwasanya yang pertama kali yang harus kita hubungi ketika kita punya masalah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah keimanan kepada Allah itu ya. Kita tidak perlu risau. La takhaful faqr. Jangan bersedih, jangan takut dengan kemiskinan, dengan kefakiran. Li'anna Allah ghani. Allah itu maha kaya. Allah yang mengayakan kita. Ketika misalkan di satu sisi kita misalkan, oh ya di sini ternyata sudah buntu rezekinya, imani memang sudah saatnya kita harus mencari haluan yang lain. Dan disitulah Allah akan membimbing kita. Hebatnya kita jangan pernah melepas koneksi kita dengan Allah Ta'ala, karena Allah yang akan mengayakan kita. Ini yang perlu ditanamkan dalam diri kita terkait iman kepada Allah jemaah. Uluhiyah Allah Ta'ala. Cuma banyak di antara kita yang lupa akan semua itu. Coba lihat betapa banyak orang-orang yang punya usaha, dagang, ketika usahanya sedikit keuntungannya, siapa yang didatangi? Bukan Allah. Dia tidak datang kepada Allah, tetapi didatangi. Oke lah kalau didatangi kepada orang-orang yang bidang marketing misalkan ya, itu masih masuk akal. Ini yang didatangi siapa? Dukun, ya, orang pinter. Dan dia juga ada jualan loh. Gimana kita mau datang sama orang yang gak jualan? Ya. Kalau dipikir dia jualan, iya dia jualan jimat. Kenapa kita percaya? Andai kata memang hal tersebut bisa menjadikan kita kaya, kenapa dia tidak mempraktekkan sendiri untuk kaya duluan? Kan logika kan harus main di situ kan? Kenapa dia tidak praktek duluan? Kenapa dia kondisinya tetap seperti itu aja? Kan itu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, iman kepada Allah. Baik. Kemudian yang keempat, di antara bagian daripada iman kepada Allah itu adalah beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Seorang kalau dia beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, akan ada satu sifat yang timbul dalam diri kita, yaitu sifat muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Karena dari rentetan nama Allah itu, coba untuk baca nama Allah itu, ada nama Allah namanya As-Sami, ada namanya Al-Basir, ada namanya Al-Alim, ada namanya Al-Khabir. Ya. Saya ingin terangkan sedikit sebagai penutup. Ada Al-Basir, Al-Alim, Al-Khabir. Ini 3 nama. Kalau antum baca terjemahannya sama-sama artinya maha mengetahui. Tetapi dalam penjelasan yang terperinci, 3 nama ini tuh memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Al-Alim artinya Allah mengetahui segala sesuatu secara umum. Secara umum Allah mengetahui. Sedangkan Al-Khabir itu Allah mengetahui sesuatu itu secara mendetail. Mana bentuknya? Contoh ya, ada daun yang jatuh, Allah tahu daun itu pasti jatuh. Tapi di situ ada nama Allah Al-Khabir, yang mana Allah tuh tahu jatuhnya kapan, kecepatannya berapa, yang menjatuhkan apa, itu Allah tahu semuanya.
itu namanya Al-Khabir. Allah tahu di dalam laut itu ada ikan, itu Al-Alim. Tetapi kalau jumlah ikan berapa, spesiesnya apa, jenisnya apa aja, itu masuk ke dalam kategori Al-Khabir. Ya. Allah mengetahui segala sesuatu itu sampai mendetailnya. Ya. Nah, ada namanya Al-Alim, Al-Khabir, Al-Basir. Allah itu juga maha mengetahui. Ya. Kalau Al-Basir itu lebih ke arah Allah mengetahui setiap bisikan-bisikan yang ada di dalam hati manusia. Makanya apa yang kita bisikan, oke lah manusia tidak dengar, tetapi Allah yang mendengar. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Hati-hati dengan satu hari di mana semuanya akan ditampakkan oleh Allah Ta'ala, termasuk apa yang ada di dalam hati kita. Kita dengan seorang samping kita mungkin nggak tahu isi hatinya. Mungkin dia ketawa sama kita, tapi bisa jadi hatinya aiki. Tapi Allah tahu semua itu. Ya. Makanya tidak ada yang bisa membaca isi hati orang itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita menanamkan 4 poin ini terkait iman kepada Allah, Allah, wujud Allah itu ada. Bahwasanya Allah itu yang mengatur alam semesta, yang memberikan rezeki kepada alam semesta ini. Kemudian hanya kepada Allah tempat kita kembali curhat sama Allah, bertawakal sama Allah. Kemudian yang keempat, kita benar-benar menanamkan dalam diri kita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka akan lahir satu sikap yang luar biasa dari seorang mukmin. Itu bagaimana dia pasti akan berserah diri kepada Allah Ta'ala, karena dia tahu dia punya Rob, dia punya Tuhan yang senantiasa mengawasi, memelihara dan membimbing dia sampai bertemu dengannya nanti di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil pada pertemuan ini. Ya. Ada 5 menit ya. Ada yang mau bertanya? 1 jam. Apa nih? Trik nih lagi Pak. Sudah. Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum Saya kebetulan atau saya dari kemarin waktu hari pertama saya mau sering bertanya itu kebahagiaan itu menurut Islam seperti apa, ternyata sudah kata Ustaz dan sudah dirincikan tadi, sudah nanti berikutnya lagi. Tapi yang inilah yang saya ibaratnya kebetulan sekali kok keinginan saya di muka Ramadan banyak tuh. Karena Allah mengetahui saya tidak. Mengetahui tadi itu ya. Terima kasih. Allah tahu kebutuhan kita. Makanya Allah memberikan kebutuhan itu di waktu yang tepat. Kan kaidahnya dalam Al-Quran jelas. Sampai-sampai para ulama itu menulis satu buku 50 kaidah hidup yang bisa diambil dari Al-Quran. Salah satunya wa asa an tuhibbu wa asa an taqrabu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi apa yang kita senangi justru itu buruk, dan apa yang kita benci justru itu baik. Allah tutup ayatnya dengan mengatakan Allah yang tahu, kalian tak tahu. Kadang menurut kita istri kita cerewet itu hal yang tidak senang menurut kita, tapi di balik itu coba geser dikit pola sudut pandang itu, ternyata punya istri cerewet itu bagus. Itu nikmat. Nikmatnya di mana? Nikmatnya punya istri cerewet itu nikmatnya di mana? Kita sebagai suami bisa sabar. Iya. Ibadah. Kartu pakaian itu yang benar. Cara yang benar. Jadi diberikan sesuai dengan kapan kebutuhan itu pas untuk kita. Ya. Nah itu yang coba untuk diterapkan dalam hidup jemaah sekalian. Sederhananya begini ya. Jadi kan kadang-kadang ada keinginan untuk mengganti HP misalkan ya. Punya uang, tinggal beli sebenarnya kan. Tetapi kadang-kadang ketika kita ingin beli, ada aja caranya Allah itu tidak menjadikan kita untuk bisa membeli. Itu artinya Allah tuh belum menghendaki kita untuk memiliki hal tersebut, padahal kita punya kan. Ya. Kalau memang Allah sudah menghendaki, itu tidak perlu harus berencana, baru hanya sekedar lewat tiba-tiba mampir beli dia. Ya, itu cara Allah Ta'ala untuk mengatur semuanya.
Allah tuh punya cara untuk mengatur kebutuhan manusia itu kapan dia akan mendapatkannya. Kita boleh berencana planning kita, itu tidak masalah. Tetapi tetap yang menentukan final dari planning itu akan tersukseskan atau tidak itu kan Allah. Makanya kan Allah mengatakan di dalam akhir di surat Al-Imran itu di akhirnya di ini ayat, nanti jenengan coba baca ayat yang fabima rahmatin minallahi lintalahum. Di akhirnya apa kata Allah? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah wallahu yuhibbul mutawakkilin. Kalau kalian sudah berencana untuk melakukan satu kebaikan, bismillah, lakukan, serahkan semuanya kepada Allah. Apapun hasilnya, itulah yang terbaik. Gitu. Ya. Kadang menurut kita, saya ingin melamar dia nih, cantik, baik, ternyata tidak ditolak. Setelah itu Allah kasih yang lebih baik daripada itu. Ya, itu dah hati. Ya. Itulah misteri ilahi. Tapi mungkin ini bisa kami sampaikan kepada jemaah sekalian. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.